Selamat malam, Pak Wihendro. Kami di sini dari kelompok 3 yang beranggotakan Firdaus, Ristian Krisnandi, Vincentius Rio Bagas, Widya Ayu Larasati, dan Yoga Andika Putra akan mempresentasikan tentang sistem aplikasi yang sudah kami buat untuk tugas kelompok keempat. Oke, jadi di sini kami akan membuat sebuah aplikasi untuk mengolah operasi bisnis yang akan membantu nantinya lebih efisien lagi untuk operasionalnya. Kita akan mengacu pada diagram ARD yang sudah kami buat. Nah, di sini ada hak akses pengguna, pembelian, barang, penjualan, supplier, pelanggan. Di mana misalkan supplier ini untuk menangani pemasok, terus inventaris, pembelian, dan lain-lainnya. Nah, sebelum kita memulai membuat aplikasinya, kita akan membuat subdirektorinya terlebih dahulu, di mana di sini kita akan membuat kelasnya dulu. Di sini kita kelasnya tuh kita misalkan untuk penyusunan nanti agar lebih rapi untuk pengkodeannya. Ini kita buat akses .php, terus pengguna .php, pembelian.php, barang.php, penjualan.php, supplier.php, pelanggan.php. Nah, ini yang termasuk dari bagian-bagian kelasnya. Lalu di sini kita membuat folder view. Directory view, di directory sama aja. Kita akan isi yang ini. Kita copy. Lalu terakhir kita akan buat file config-nya. Dimana di file config-nya ada dashboard. Dashboard.php. Lalu login.php untuk mengontrol proses loginnya, terus autentikasi. .php. Kurang lebih susunannya seperti ini. Berikut adalah struktur database yang sudah kami buat. Yang pertama di sini ada tabel hak akses yang terhubung dengan pengguna, lalu tabel penjualan yang terhubung dengan barang dan tabel pembelian, serta di sini ada tabel supplier dan pelanggan. Struktur database ini nantinya akan kita gunakan untuk menyimpan data dari aplikasi atau sistem yang telah kita buat. Berikut untuk tampilan dari kode PHP yang sudah kami buat. Yang pertama di sini ada kelas barang, di mana kelas ini mewakili tabel barang dalam database. Pada kelas ini terdapat variabel con yang berfungsi untuk membuat koneksi ke dalam database. Kemudian variabel table name untuk membuat tabel yang akan diakses dan juga variabel-variabel lainnya untuk menyimpan data-data dari sebuah barang. Pada kelas ini sudah meliputi kode CRUD yaitu create, read, update, dan delete untuk menambahkan, memperbarui, menghapus, membaca, dan menghitung jumlah barang di tabel. Lalu di sini terdapat public function construct di mana yang digunakan untuk menerima parameter untuk koneksi ke database dan menyimpan dalam properti con. Kemudian ada kelas hak akses yang berguna untuk membantu mengelola data dalam tabel hak akses. Pada kelas ini menggunakan dua metode, yaitu create yang digunakan untuk menambah data dan read untuk membaca data. Lanjut yang ketiga, ada kelas pelanggan, di mana pada kelas ini menggunakan dua metode, yaitu create untuk menambahkan data pelanggan baru ke dalam tabel dan read untuk mengambil semua data pelanggan. Kemudian yang keempat,
pada kelas pembelian digunakan untuk mengelola data transaksi pembelian dalam tabel pembelian di database. Kelas ini meliputi semua metode CRUD yang berfungsi untuk menambahkan transaksi pembelian baru, mengambil semua data dari tabel pembelian, memperbarui data pembelian, dan menghapus data pembelian yang berdasarkan ID pembelian. Kemudian terdapat kelas pengguna, di mana pada kelas ini menggunakan metode create dan read untuk menambahkan data pengguna baru dengan mengekskripsi kata sandi pengguna dan membaca semua data pengguna. Kemudian ada ke kelas penjualan. Kode tersebut mengidentifikasi sebagai kelas PHP bernama penjualan yang digunakan untuk mengelola data penjualan di dalam aplikasi berbasis database menggunakan konsep Object Oriented Programming atau OOPP. Lalu kelas penjualan tersebut sudah menggunakan operasi CRUD yaitu create, read, update, delete. Yang pada tabel penjualan, kelas ini memiliki properti untuk menyimpan data penjualan seperti ID penjualan, jumlah penjualan, harga jual, ID pengguna, dan ID barang, serta metode berikut. Create berfungsi untuk menambahkan data penjualan baru ke database, read mengambil semua data penjualan, update memperbarui data penjualan berdasarkan ID penjual, delete menghapus data penjualan berdasarkan ID penjual, read one mengambil data untuk penjualan berdasarkan ID penjual. Lalu yang terakhir yaitu get total penjualan yang berfungsi untuk menghitung total nilai penjualan dengan mengalihkan harga jual dan jumlah penjualan untuk semua data. Lalu lanjut untuk kelas supplier, ini juga menggunakan metode CRUD yang berfungsi create menambahkan data supplier baru ke tabel dengan mengisi nilai nama supplier, alamat supplier, dan nomor telepon. Read mengambil semua data supplier dari tabel, update memperbarui data supplier tertentu berdasarkan ID supplier, dan terakhir yaitu delete untuk menghapus data supplier berdasarkan ID supplier. Fungsi dari kelas ini yaitu membantu mengolah informasi supplier dengan mudah dalam aplikasi berbasis PHP. Baik, selanjutnya yaitu view barang, yaitu untuk kode tersebut aplikasi manajemen barang yang menyediakan fitur tambahan lihat perbarui dan hapus barang di database. Untuk tambah barang yaitu create jika from pengisian data disubmit tanpa action, data barang baru, nama barang, keterangan, satuan ditambahkan ke database. Update barang yaitu update jika form disubmit dengan action bernilai update, data barang diperbarui berdasarkan ID barang. Lalu yang ketiga hapus barang yaitu delete jika form disubmit dengan action bernilai delete, data barang dihapus berdasarkan ID barang. Dan yaitu yang terakhir read yaitu baca barang mengambil semua data berdasarkan database dan menampilkan di tabel. Oke, di sini akan menemukan view barang. Yang pertama create yaitu menambahkan barang. Pertama nambah barang yaitu minyak goreng. Untuk keterangannya itu merek barang misal Bimoli. Satuannya itu liter, lalu klik button tambah barang. Nah, untuk selanjutnya itu update barang, yaitu edit barang. Bisa diedit namanya mungkin kecap manis. Untuk keterangannya mungkin bango. Selanjutnya klik update, maka barang akan teredit. Untuk yang terakhir yaitu hapus barang, ini untuk delete data barang, bisa diklik delete. Selanjutnya ada view untuk pelanggan. Di sini kita gunakan untuk mengelola data pelanggan, yang mana metode yang kita gunakan adalah post, dan ada beberapa action gitu ya, seperti create untuk membuat pelanggan baru gitu ya. Kemudian ada update, ini untuk mengedit data pelanggannya, dan juga ada action delete untuk menghapus data pelanggannya gitu. Nah, mungkin bisa langsung saja kita demonstrasikan untuk view pelanggan ini. Nah, di tampilan ini kita bisa menambahkan pelanggan gitu ya dengan beberapa atribut, seperti misalnya ada nama gitu ya. Kita gunakan contoh Vincent untuk nama pelanggannya.
Kemudian untuk alamat kita bisa gunakan contohnya Jakarta Selatan. Nah, untuk nomor telepon kita bisa contohnya random aja. Kemudian simpan. Nah, pelanggan berhasil ditambahkan, akan ada notifikasi itu. Nah, di bawah ini ada juga list daftar pelanggannya yang bisa kita lihat. Jadi data pelanggan yang kita buat akan muncul di list daftar pelanggan, yang mana di sini ada action update untuk mengedit data pelanggannya. Misalnya kita edit nomor telepon pelanggannya. Nah, kemudian kita klik update, itu data pelanggan berhasil diperbarui gitu ya. Kemudian yang terakhir kita juga bisa lakukan action delete untuk menghapus pelanggan ini gitu. Nah, kurang lebih untuk view pelanggan seperti itu. Kemudian selanjutnya ada view untuk supplier, yang mana di sini kita gunakan untuk mengelola data supplier gitu ya. Metode yang digunakan kurang lebih sama, menggunakan post dengan action create untuk membuat, kemudian update untuk mengedit data, dan juga delete gitu ya untuk menghapusnya. Oke, kita bisa langsung demonstrasikan untuk view supplier. Nah, di sini untuk menambahkan supplier ada beberapa atribut juga seperti nama. Misalnya namanya kita gunakan Vincent juga. Dengan alamat Jakarta Selatan. Dan nomor teleponnya kita randomize saja. Nah, kita bisa tambahkan supplier. Nah, di sini akan muncul supplier berhasil ditambahkan, dan data supplier yang berhasil kita tambahkan akan muncul di list daftar supplier yang ada di bawah. Nah, di daftar supplier ini kita ada beberapa action juga seperti update gitu ya, untuk mengupdate datanya. Itu misal kita update nomor teleponnya supplier gitu. Oke, kemudian akan muncul supplier berhasil diperbarui. Dan terakhir kita juga bisa delete, hapus gitu ya data suppliernya dengan tombol delete. Nah, kurang lebih untuk view supplier seperti itu. Selanjutnya di sini ada view untuk penjualan, yang mana di sini berfungsi untuk mengelola data penjualan gitu ya. Di sini ada metode post yang kita gunakan dengan action create ini untuk membuat gitu ya. Kemudian ada update juga untuk mengedit, dan juga delete untuk menghapus. Kemudian ada juga metode get, yang mana ini kita gunakan untuk mengambil data dari view yang lain. Nah, mungkin bisa langsung kita demonstrasikan saja untuk view penjualan ini. Nah, di sini ada beberapa atribut. Yang pertama kita tambahkan jumlah penjualannya, misal kita tambahkan 40. Nah, kemudian yang berikutnya ada harga jual untuk barangnya, misal kita tambahkan 25.000. Nah, kemudian selanjutnya ada ID pengguna. Ini ID yang sudah kita tambahkan ya di penggunanya. Misal di sini kita gunakan ID pengguna 4. Kemudian selanjutnya ada ID barang juga. Ini ID barang juga kita ambil dari sini, kita misal pakai ID barang 22. Kemudian simpan. Nah, data penjualan akan muncul pada daftar penjualan yang ada di bawah. Di sini kita juga bisa lakukan action edit. Ya, misal kita edit untuk harganya menjadi 30.000. Nah, kemudian kita update. Nah, di sini data penjualan berhasil diperbarui. Dan terakhir kita juga bisa hapus untuk data penjualan ini ya, dengan tombol hapus. Data penjualan berhasil dihapus. Kurang lebih untuk view penjualan seperti itu.
Oke, selanjutnya ada view pembelian. Ini untuk mengelola data pembelian gitu ya. Yang mana di sini kita gunakan metode post dengan beberapa action seperti create untuk membuat, kemudian ada update dan juga delete untuk menghapus. Nah, di sini kita juga gunakan get kurang lebih yang bersama seperti yang penjualan. Jadi kita akan mengambil data. Nah, mungkin bisa langsung saja kita demonstrasikan. Di sini misal kita perlu menambahkan jumlah pembeliannya gitu ya, 15 gitu misal. Dengan harga beli 10.000. Nah, ID pengguna kita ambil 4 misal. Dan ID barangnya kita bisa gunakan 22. Simpan. Nah, data pembelian berhasil ditambahkan dan akan muncul di daftar pembelian yang ada di bawah. Di sini kita bisa lakukan aksi edit gitu ya untuk mengedit datanya. Misal kita edit jumlah pembeliannya menjadi 20. Kemudian kita update. Data pembelian berhasil diperbarui. Di sini kita juga bisa lakukan hapus gitu ya, untuk data pembeliannya. Seperti itu, data pembelian berhasil dihapus. Jadi kurang lebih untuk view pembelian gitu ya, seperti itu. Untuk nextnya yaitu view hak akses. Kode tersebut yang berfungsi sebagai halaman manajemen akses. Halaman ini memungkinkan pengguna untuk menambahkan, melihat, mengedit, dan menghapus hak akses yang ada dalam sebuah sistem. Langsung saja kepada demonya, yaitu create hak akses. Pertama nama, boleh Christian. Ya. Keterangannya yaitu admin. Lalu klik button simpan, maka data akan tersimpan pada database. Nah, selanjutnya ada view untuk pengguna, yang mana di sini kita gunakan untuk mengelola data pengguna gitu ya. Di sini kita gunakan metode post dengan beberapa action seperti create untuk membuat, kemudian update ini untuk mengedit data pengguna, dan juga delete untuk mengedit untuk menghapus data pengguna. Nah, mungkin kita bisa langsung demonstrasikan. Oke, contohnya di sini kita akan menambahkan pengguna. Ada beberapa parameter yang harus diisi gitu ya. Yang pertama, nama penggunanya. Misal di sini kita isi admin underscore Vincent. Ya. Kemudian untuk passwordnya misal kita gunakan admin 123. Nama depan kita gunakan Vincent. Nama belakangnya kita gunakan Rio misal. Kemudian kita perlu mengisi nomor handphone, misal kita randomize saja. Ya, kemudian alamat misal di Jakarta Selatan. Dan untuk hak aksesnya kita gunakan 1 untuk admin. Simpan. Nah, data pengguna berhasil ditambahkan dan akan muncul di daftar pengguna yang ada di bawah. Nah, di sini kita juga akan mencoba untuk login menggunakan pengguna yang baru ya. Kita coba logout dulu. Nah, username-nya kita masukkan username yang baru kita tambahkan tadi. Dan juga password-nya. Kemudian login. Nah, di sini kita berhasil login dengan hak akses admin. Kurang lebih untuk view pengguna seperti itu. Di sini saya akan menjelasin tentang programnya kode yang ada di db.php. Di dalam db.php itu ada localhost itu untuk host database-nya. Terus nama database-nya di sini menggunakan tk_database. Terus
Kemudian ke halaman login di kode logi.php itu di sini ada menggunakan metode post untuk mengambil username sama password yang ada di database. Untuk fungsi login dimulai dengan adanya session start, dan untuk logout ada session destroy. Terus kemudian ada autentifikasi. Di autentifikasi ini, di sini mengambil data dari database pengguna, itu mengambil username sama password. Jika password salah, maka akan dikembalikan lagi ke halaman login.php. Kemudian kalau username sama passwordnya benar, itu akan masuk ke login dashboard. Untuk tampilan loginnya seperti berikut. Sini ada username sama password. Di sini user disuruh memasukkan username sama password yang udah ada dalam tabel pengguna. Seperti ini. Berikut tampilan jika username sama password user berhasil diakses. Oke, next yang terakhir yaitu dashboard. Kode ini berfungsi untuk mengolah dashboard untuk sistem manajemen barang, pembelian, penjualan, dan supplier. Halaman ini menyajikan informasi penting dalam bentuk ringkasan, laporan laba rugi, dan daftar supplier. Next yaitu pada menu dashboard, di mana pada menu ini kita dapat melihat data-data yang telah kita inputkan seperti total barang, total penjualan, total pembelian, dan laba rugi. Untuk di samping kiri terdapat sidebar, yaitu berfungsi untuk menambahkan, mengedit, dan menghapus data yang telah diinputkan. Sekian penjelasan dari pembuatan web aplikasi yang telah kami buat menggunakan PHP. Terima kasih.